Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan media Mitra Bank Indonesia di Aceh Bicara. Baik, pemirsa, dalam mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut yang akan digelar pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang merupakan momen yang sangat dinanti dan juga tepat Aceh mendapatkan dampak positif pergerakan ekonomi. Nah, untuk itu peran aktif dari perbankan menjadi krusial dan menjadi sangat vital yang berdampak terhadap reputasi Aceh nantinya. Nah, salah satu kontribusi terhadap perkembangan olahraga di tanah air, perbankan perlu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas layanan dan strategi digitalisasi. Nah, bagaimana dampak ekonomi dan juga strategi digitalisasi? Bersama saya Ida Almadani dalam Aceh Bicara langsung dari Auditorium Teku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kami hadir dan membahas dampak PON ke-21 Aceh Sumut terhadap ekonomi dan strategi digitalisasi. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, pemirsa, sudah hadir bersama saya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Roni Widijarto. Assalamualaikum Pak Roni. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara, Pak. Dan kemudian juga pemirsa sudah hadir bersama saya Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Bapak Muhammad Hendra Supardi. Assalamualaikum Pak Hendra. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan kemudian juga pemirsa sudah hadir bersama saya Deputi Institutional Banking and Relationship Bank Syariah Indonesia, Bapak Saiful Musadir. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga yang terakhir pemirsa sudah hadir bersama saya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, Bapak Marzuki SEMM. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan senang sekali teman-teman dari media hari ini hadir bersama kita dalam Aceh Bicara. Baik, kita bicara soal dampak ekonomi yang akan terjadi pada saat PON 21 yang akan diselenggarakan nanti di bulan September. Saya ke Pak Roni terlebih dahulu. Ini kalau bicara dampak pasti sudah akan ada dampak secara ekonomi, tapi mungkin boleh nggak sih Pak Roni menceritakan ataupun memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya nantinya dampak yang akan kita rasakan di Provinsi Aceh, Pak? Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Mbak Ida. Saya sapa juga Bapak Ibu semuanya dan juga narasumber ya, Pak Indra, Pak Saiful, Pak Marzuki. Jadi kami melihat ya untuk PON itu kan event olahraga terbesar ya secara nasional dan sudah ke-21 ya. Tentunya dampaknya akan langsung juga terlihat karena tentunya akan ada renovasi, bangunan fisik yang itu secara langsung sudah dimulai juga di tahun kemarin ya. Dan menjadi penting untuk melihat momentumnya. Artinya tidak hanya dampak langsung, tapi dampak ke depan juga akan sangat terasa. Jadi kalau kami melihat untuk PON ini kan sudah terlihat dari perekonomian Aceh ya. Kita alhamdulillah dengan kondisi struktur ekonominya kemarin kan termasuk provinsi yang tumbuh akselerasi tahun 2023 dari sebelumnya 4,21 menjadi 4,23. Terus rilis terakhir BPS ke triwulan 1 itu juga masih meningkat menjadi 4,8 dari 4,15 ya. Dan menarik, saya ingin mengkaitkan bagaimana dampaknya ke perekonomian ya. Kalau secara ringkas kita bisa lihat ekonomi Aceh salah satu yang penting adalah masih didorong konsumsi. Artinya konsumsi rumah tangga itu menjadi pemicu untuk aktivitas ekonomi lainnya yang ujungnya adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Dari sekilas bahwa tentunya tahun 2023 kemarin juga sudah terlihat bagaimana realisasi dari penyiapan bangunan fisik itu juga tercermin sumbangannya di kelompok investasi yang akhirnya menunjang ekonomi. Dan ini menjadi penting untuk bagaimana jangka panjangnya, karena PON itu aktivitasnya tentunya tidak hanya olahraga, namun adalah aktivitas bagaimana itu akan menyangkut kepada tadi ya, konsumsi itu kan akan meningkat tidak hanya yang di masyarakat Aceh, tapi juga tamu-tamu itu. Ini kan akan kita lihat bagaimana jumlah dari ofisial ya, terus atlet, dan bisa juga nanti supporter dan lainnya ya. Kalau kami lihat dari berbagai informasi bisa 20.000 orang datang ke
Aceh. Jadi ini menjadi penting untuk memperhatikan tidak hanya dampak langsung ya, langsung udah terasa itu dengan belanja infrastruktur ya untuk renovasi ya. Tapi kedepannya itu menjadi salah satu yang penting bagaimana melihat memanfaatkan momentum kehadiran tamu-tamu yang ini dari seluruh Indonesia kan. Potensi-potensi tidak hanya pariwisata, tapi potensi lainnya yang nanti akan bisa didorong pengembangannya. Artinya ini kan momentum benar-benar harus dioptimalkan, makanya harus kita mengkaitkan dengan proyeksi tahun 2024 ya. Kami melihat Aceh kan kisaran tumbuhnya di 4% ya, dengan dorongan PON yang akan ada dampaknya kepada sektor ekonomi, itu juga akan bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi. Kami perkirakan 4 sampai 4,8. Artinya itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar memicu sektor-sektor yang ada di sini untuk nanti merespon kebutuhan ya, karena terbayang kebutuhan. Dan menjadi penting lagi ya, saya garis bawahi, selain memang untuk dorongan ke pertumbuhan ekonomi, itu harus diperhatikan juga menjadi penting adalah inflasi, Mbak. Nah, inflasi di Indonesia itu kan banyak dari bahan makanan. Ini menjadi penting tidak hanya untuk industri besar, UMKM juga penting. Warung kopi, usaha mikro, kalau gula naik, beras naik, cabai naik kan jadi mahal barang-barangnya. Yang kena dua ini, pedagangnya juga jadi susah karena biayanya naik, masyarakatnya juga kebutuhan jadi meningkat. Jadi untuk belanja untuk konsumsi ke rumah makan, kuliner juga berkurang. Artinya Aceh mempunyai modal baik. Tahun 2023 kemarin inflasi Aceh itu terendah se-Indonesia Raya ya. Jadi 1,53 itu menurun jauh dari tahun kemarin 5,89. Artinya menjadi tantangan untuk mempertahankan. Ini kami juga apresiasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh untuk bagaimana mempertahankan ini, karena menjadi penting. Tadi bahwa semua itu juga kuliner, restoran itu sangat bergantung pada bahan pokok. Jadi kalau itu naik, jadi naik juga. Ya, artinya ini juga harus diantisipasi karena nanti kan akan kedatangan tamu yang banyak ya. Tentunya kebutuhan konsumsi akan meningkat. Ini harus diantisipasi kelancaran pasokan supaya tidak menimbulkan, kalau sudah disiapkan nggak akan terlalu signifikan gejolak harganya. Artinya itu yang harus dipersiapkan. Artinya memang ini momentum yang sangat tepat, yang sangat punya potensi besar gitu untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tapi juga di sana ada tantangan. Tapi Pak Roni, bagaimana sih sebenarnya Bank Indonesia ini mendorong perbankan ya yang ada di Aceh untuk bisa memanfaatkan momentum dari PON ini sendiri untuk pertumbuhan ekonomi kita nanti? Gitu. Ini kan menjadi satu tantangannya ya sekarang yang harus kita siapkan. Ya. Salah satu yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas ekonominya ya. Jadi aktivitas ekonomi itu sangat juga dipengaruhi oleh kemudahan efisiensi transaksi pembayarannya. Nah, ini kita di Aceh benar-benar menjadikan momentum ya. Karena sebenarnya kita dapat berkah secara keseluruhan di Indonesia itu adalah percepatan sistem pembayaran dari sisi digitalisasi ya. Kalau sebelum pandemi kita digitalisasi lebih kepada kartu kredit, kartu debit ya. Tapi dengan pada saat pandemi itu momentum di semua Indonesia termasuk Aceh itu adalah bagaimana transaksi digital, mobile banking, internet banking, dan yang terakhir KRIS ya. Ini menjadi harus disiapkan karena Bank Indonesia melakukan berbagai inovasi dan juga kemudahan dan efisiensi dari sistem pembayaran. Kita termasuk yang bersaing dari sisi baik transaksi melalui KRIS, BI Fast, dan terakhir adalah KRIS yang terakhir ya, sebelumnya BI RTGS dan BI Fast. Itu adalah untuk kemudahan dan itu sangat penting untuk diakselerasi di Aceh ya. Tadi kan banyak menarik ya, mungkin nanti akan kita bisa lihat bagaimana sudah disiapkan oleh Bank Aceh Syariah maupun BSI ya. Karena ini ya Pak, yang menjadi tadi ya momentum saya garis bawahi ya. Artinya kita harus juga mendorong masyarakat memberikan semacam wawasan bahwa ini adalah potensi UMKM berkembang. Terakhir adalah KRIS tadi yang lahir terakhir ya. Itu adalah upaya Bank Indonesia untuk bagaimana mendorong UMKM khususnya mikro.
ini dulu nggak terbayangkan bagaimana akselerasi untuk inklusi keuangan. Artinya dengan kris itu yang sebelumnya kan kalau pembayaran yang gampang adalah dengan kartu debit, kartu kredit. Tapi kan perlu mesin EDC dan itu ada persyaratan dari perbankan ya, tentunya tidak semua bisa langsung, oh saya minta EDC ya. Sekarang kris itu dengan berapapun dia cukup mendaftarkan ke perbankan dan juga PJSP itu akan ada barcode kris. Dan itu akan dengan mudah tinggal melakukan scan, mereka akan terlihat bagaimana omset penjualannya. Dan nanti itu menjadi celah perbankan untuk bagaimana ini menjadi potensi. Baik untuk nanti kan bisa saja dana itu lebih bagus kalau dalam bentuk non tunai ya. Karena kalau disimpan banyak resiko, nggak terlalu bermanfaat, terus juga ada faktor kehilangan. Dan yang penting adalah kemudahan tadi. Itu yang menjadi penting untuk bagaimana kemudahan itu tamu-tamu yang datang akan dengan mudah belanja dengan kris. Baik, artinya di sini perbankan juga harus siap ya memberikan layanan terbaiknya pada saat PON ke-21 nanti. Saya ke Pak Hendra ini, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah nih Pak untuk menghadapi PON 21 nanti? Terima kasih Bu Ida. Izin Pak Roni, Pak Saiful. Sebenarnya apa yang akan terjadi di event PON di Aceh pada September nanti, dari sisi transaksi ataupun aktivitas keuangan di perbankan, saya pikir tidak ada sesuatu yang begitu berat, begitu memerlukan hal yang baru, tetapi hanya lonjakan-lonjakan transaksi saja yang saya pikir yang akan terjadi, ya. Dan lonjakan transaksi tersebut itu sudah biasa dihadapi oleh perbankan-perbankan yang ada di Aceh, ya. Momen-momen Lebaran misalnya, itu juga lonjakan transaksinya sangat masif. Terus juga kalau di Bank Aceh sendiri kita pernah mengalami momen penerapan kanun LKS, ya, di mana juga ada lonjakan transaksi yang sangat luar biasa. Ya. Di lain pihak, para atlet dan ofisial yang akan datang ke Aceh itu kan, kalau atletnya mungkin mereka-mereka yang golongan-golongan milenial lah, ya, yang masih muda-muda, dan juga para ofisial orang-orang yang tidak asing dengan aktivitas transaksi keuangan yang berbau non tunai ataupun digitalisasi, ya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan arahan Bank Indonesia, juga Bank Aceh itu sudah menyiapkan infrastruktur dan perangkat-perangkat yang mendukung transaksi-transaksi digital ini bisa terlaksana, terwujud dengan baik nantinya. Kita sudah punya misalnya di seluruh Aceh itu ada sekitar 5.000 merchant kris gitu ya. Juga mesin-mesin edisi kita sudah tambah kemarin sekitar 1.000, dan juga ada penambahan ATM dan CRM baru saja di bulan Mei ini itu 100 unit, ya. Mobil kas juga sudah kita sediakan sekitar 12. Jadi kekhawatiran akan tidak terlayaninya para ofisial dan tim yang akan datang ke Aceh di perbankan-perbankan yang ada di Aceh ini, saya pikir itu insya Allah tidak akan terjadi. Insya Allah tidak terjadi. Ya. Tapi kalau untuk persiapannya sendiri kita sudah bisa bilang berapa persen nih Pak selesai untuk infrastrukturnya, atau memang sudah selesai dengan 5.000 ini semuanya? Sampai saat ini saya pikir kita sudah cukup dengan ini. Selain itu juga kita akan improve terus, akan kita tingkatkan terus. Tapi dengan apa yang ada ini, saya yakin sekali kita akan sangat mampu untuk melayani tamu-tamu yang akan datang ke Aceh, ya, dengan warna yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik. Malah nanti kita akan mutasikan karyawan-karyawan yang ada di cabang-cabang yang tidak menggelar event PON itu ke cabang-cabang yang menggelar event PON dalam rangka untuk memberi pelayanan-pelayanan tambahan kepada tim ataupun ofisial yang datang ke Aceh nantinya. Oke, artinya di sini Bank Aceh Syariah sudah siap sekali Sangat untuk siap menyambut PON ke-21 ya, nanti ya Pak. Oke, kalau dari BSI sendiri seperti apa Pak Saiful? Baik, terima kasih Bu Ida, Pak Roni, Pak Hendra, dan Pak Marzuki yang saya hormati. Kami dari Bank Syariah Indonesia
memandang bahwa event PON ini tidak hanya sebatas event olahraga, tapi juga merupakan event ekonomi, ya, di mana potensi untuk pertumbuhan ekonomi Aceh terutama itu akan sangat bagus apabila momentum ini kita manfaatkan dengan baik. Nah tentunya karena ini ada event ekonominya, ada efek ekonominya, maka tentu keberadaan perbankan itu sangat sensitif dan perlu kita pastikan kemampuan untuk bisa melayani dengan baik. Oleh karena itu di Aceh saat ini kami memiliki 160 outlet yang tersebar di seluruh provinsi Aceh dan rata-rata berada di daerah pusat kota dan juga termasuk di daerah yang nanti akan ada pegelaran PON yang 33 cabang kalau nggak salah saya yang ada di Aceh. Nah selain itu kami juga terus berkomunikasi dengan kantor pusat ya, terkait dengan penguatan IT terutama, karena saya pikir keberadaan outlet dan channel yang banyak itu harus betul-betul didukung oleh jaringan IT yang bagus. Baik. Dan ini menjadi konsen kami untuk memastikan bahwa pada saat event PON nanti layanan akan bisa diberikan secara maksimal di seluruh channel yang ada di PSI. Baik, nah seperti apa layanan yang sudah disiapkan nanti kita akan bahas di segmen berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali di Aceh Bicara. Kebutuhan pokok yang terus meningkat seringkali membuat masyarakat harap-harap cemas yang berujung pada panic buying, yang membuat pasokan bahan pokok menjadi langka. Kalau kita belanja dengan bijak, insya Allah semua kebutuhan terpenuhi. Apalagi fatwa dari MUI Aceh juga melarang belanja berlebihan. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena tim pengendalian inflasi daerah akan selalu berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pokok di pasar. Jadi, mari berbelanja bijak sesuai kebutuhan. Konsumen cermat, belanja bijak. Provinsi Aceh, surga di ujung barat Indonesia. Di sini terhampar keindahan alam, kekayaan adat budaya, dan masyarakatnya yang ramah. Pandemi yang datang sempat memukul perekonomian, namun Aceh tidak berpangku tangan. Aceh sepakat digital, karena digitalisasi jadi kunci pemulihan ekonomi. Pandemi mengakselerasi arus digitalisasi, masyarakat Aceh pun beradaptasi. Inovasi transaksi kami ikuti demi memutar roda ekonomi. Berbagai pembayaran bisa dilakukan dari genggaman tangan. Solusi pembayaran digital itu bernama KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Tahukah kamu, KRIS bisa dijumpai di berbagai tempat dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari ngopi di kafe, makan di restoran, belanja di mall, bisa pakai KRIS. Transaksi jadi cepat dan langsung tercatat. Gak cuma di mall, belanja kebutuhan dapur di pasar tradisional juga bisa loh pakai KRIS. Penjual gak perlu repot nyiapin uang kembalian, pembeli juga gak perlu repot bawa uang tunai. Buat yang udah kangen liburan, KRIS juga ada loh di tempat wisata. Wisatawan domestik ataupun mancanegara akan dimanja mudahnya pembayaran dengan KRIS sambil menikmati keindahan alam Aceh. Asik berwisata, jangan lupa ibadah ya. Masjid-masjid yang berdiri megah di Serambi Mekah gak ketinggalan adaptasi di era digitalisasi. Bayar zakat, infak, sedekah, juga bisa loh pakai KRIS. Gak perlu lipat-lipat uang lagi. Pak Polisi dan TNI yang gagah, hidupnya semakin mudah. Berkat KRIS yang ada di lingkungan aparat penegak hukum. Sang penjaga keamanan juga merasakan transaksi yang aman. KRIS juga merambah transaksi pemerintah. Sekarang, bayar pajak dan retribusi makin praktis pakai KRIS. Pengelolaan keuangan makin transparan, pendapatan daerah makin mapan.
Sekarang udah tahu kan? Dengan Kris, transaksi jadi Cemumuah, alias cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Jadi tunggu apa lagi? Yuk biasakan transaksi menggunakan Kris. Satu Kris untuk seluruh pembayaran. Jangan pakai Kris. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, sebelum kita bahas soal layanannya, saya masih mau ke Pak Roni terlebih dahulu nih. Tadi perbankan udah siap benar begitu ya untuk menghadapi PON ke-21 nanti begitu. Tapi ada sektor lain nggak sih Pak sebenarnya yang perlu dimaksimalkan ataupun dioptimalkan di sini untuk mendukung pergerakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi nantinya Pak? Ya. Kita kan bisa melihat ya untuk aktivitas PON itu kan kita bisa melihat yang sebelumnya itu di Papua dan event-event besar itu salah satu yang mesti akan terpengaruh itu yang pertama tentunya dari sektor akmamin ya, akomodasi, hotel itu, makanan, minuman, transportasi dan juga sebenarnya nanti juga potensi dari UMKM ya untuk nanti bagaimana karena aktivitas olahraganya tentunya supporting kan banyak. Betul. Dan tamunya juga banyak yang butuh macam-macam yang bisa, yang jelas yang secara langsung mesti transportasi sama hotel itu mesti akan akan terpenuhi ya, pemesanan akan sangat sudah di awal dan ya menjadi menarik untuk bagaimana ini dimanfaatkan karena ini kan luar biasa loh, saya menyorotin justru bukan di aktivitas fisik infrastruktur tadi ya, tapi ini kan aktivitasnya banyak, mungkin juga tenaga kerja yang akan terlibat sebagai supporting juga banyak juga. Artinya kan ini menjadi potensi untuk dimanfaatkan di sini dan juga bagaimana nanti tamu-tamu itu juga tentunya perlu rileks dengan di warung kopi ya, warung kopi kan ini sesuatu yang sangat spesial di Aceh. Tapi lagi-lagi ini semua harus dimudahkan. Artinya kan tadi yang kita lihat untuk pembayaran itu dengan mudah. Artinya dengan mengoptimalkan tadi ya kuliner, restoran, terus juga aktivitas wastra itu kalau nanti akan bisa produksi di Aceh baik skala UMKM maupun industri ini tentunya akan impact-nya besar. Oke, artinya kan di sini perlu ada kolaborasi ya, ya Pak ya dengan harus Disperindak di sini ya, salah satunya betul, begitu. Ya. Nah, sejauh ini seperti Betul, apa sih ya. Koordinasi dan juga kolaborasi yang dibangun untuk mendukung PON 21 nanti ya, Pak? Betul. Jadi tentunya ini salah satu pemerintah Aceh ya di Disperindak ini kan juga binaannya di UMKM. Jadi ini saatnya memasarkan produk-produk Aceh dengan spesifik dan bagus-bagus kan produknya kan, dari makanan terus berbagai souvenir. Nah ini artinya menjadi momentum untuk benar-benar nanti tentunya saya membayangkan akan ada event-event untuk menyemarakkan PON. Jadi tidak hanya PON-nya sendiri, tapi bagaimana nanti di setiap hotel ataupun tempat-tempat olahraga ini akan ada pasar-pasar UMKM yang ini tentunya akan menjadi dan itu bisa kolaborasi. Tentu perbankan juga sudah menyiapkan, pemerintah di Aceh juga menyiapkan dan kita Bank Indonesia juga akan tentunya turut berkontribusi di situ ya. Oke, baik. Pak Marzuki bisa melengkapi ini seperti apa sih sebenarnya saat ini kesiapan dari Disperindak sendiri untuk mengisi kesempatan dengan potensi besar nanti pertumbuhan ekonomi kita akan membaik pada saat PON 21. UMKM kita sudah siap dan seberapa banyak mungkin UMKM yang akan bergeliat di sana nantinya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Aceh, terutama melalui Disperindak, ini sebagaimana disampaikan bahwa dalam rangka event besar, event nasional, tentu komitmen pemerintah Aceh dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi, bagaimana termasuk UMKM yang terus kami lakukan pembinaan, pendampingan, dalam rangka menyiapkan produk-produknya. Tentu disampaikan tadi produknya kalau Aceh itu sangat berkualitas sekarang ya, bahkan seperti misalnya kopi mie Aceh itu sudah rasa mendunia gitu. Jadi ini sudah sangat siap sekali, bahkan kita terus melakukan pendampingan termasuk di kita ada rumah kemasan dalam rangka bagaimana UMKM ini dalam rangka menambah nilai tambahnya
sehingga akan nampak nanti produk yang berkualitas itu ada kemasan yang bagus, higienis gitu, sehingga bisa dinikmati dan orang yakin bahwa produk Aceh itu bernilai kesehatan yang bagus begitu. Nah, kita banyak UMKM kita yang sudah kita lakukan fasilitasi itu, fasilitasi kemasan ya, kita ada rumah kemasan. Dan bahkan kita juga sekarang menghimbau ya kepada UMKM baru gitu, termasuk wirausaha baru untuk segera bisa koordinasi, bisa ke Disperindak, kita ada punya rumah kemasan untuk kita fasilitasi kemasan itu, sehingga ini menjadi dampak nilai tambah yang bagus ya, sehingga juga atlet-atlet atau ofisial atau dari tim pendukung lain yang hadir, tamu-tamu yang hadir di Aceh itu menikmati masakan Aceh ataupun kuliner Aceh dengan sangat meyakinkan gitu, jadi tidak khawatir ya. Ini kan sama dengan kalau kita buat dalam satu kemasan yang bagus, orang yakin bahwa ini sudah ada nilai higienisnya gitu. Ini yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sekarang lagi melakukan pembinaan kerjasama dengan Unsia ya, termasuk program amanah ya, anak Aceh unggul hebat. Nah, ini lagi kita juga melakukan, ini banyak produk-produk, termasuk produk kerajinan yang disampaikan tadi, souvenir ya, yang kita sudah persiapkan untuk agar bisa menjadi produk-produk unggulan ini dinikmati oleh tamu-tamu kita ini, bahkan berkesinambungan terus. Nah, berlanjut terus ya, berlanjut. di masa Harapannya itu apa yang aja. disampaikan oleh tadi dari BI juga, dari BSI dan Bank Aceh, bahwa ini dampak ke depan itu produk-produknya itu terus berkesinambungan gitu. Jadi tidak berhenti di event PON. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi pertumbuhan ekonomi ini terus bertumbuh, terus beroda berputar, dan ini bahkan sudah mulai menggeliat ya, dan banyak dari usaha-usaha kita sudah mulai banyak yang memproduksi dan banyak karya-karya baru ini untuk menyambut PON ini. Saya pikir pemerintah Aceh dan UMKM kita sudah siap menyambut PON ini dan untuk kedepannya. Oke, tadi kalau dari segi kualitas ya, kemudian juga inovasi yang sudah diproduksi oleh UMKM kita sudah dijamin oleh Pak Marzuki gitu. Tapi kalau dari packagingnya dan juga harganya nanti Pak, itu udah cukup bersaing nggak sih sebenarnya, sehingga nanti ini tidak hanya kualitasnya bagus tapi nggak dibeli sama tamu-tamu kita gitu. Itu gimana Pak? Ya, justru dengan kita punya hadir rumah kemasan itu, kemasan itu kan dengan biaya sangat murah. Yang diberi kepada UMKM memang bukan gratis, tapi yang sangat murah. Kalau memang dibuat kemasan di tempat lain, di swasta misalnya, satu kemasan kotak itu 100.000, kita bisa 50.000, karena kita kan pemerintah punya. Nah, ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan daya saing tadi. Artinya ada sedikit keringanan bagi UMKM dalam rangka kemasan yang kita sediakan itu dengan sangat murah sekali. Kemudian juga kita terus juga membina UMKM. Kita punya BPSMB dalam rangka menguji mutu produk-produk UMKM ini, sehingga mutunya akan terjamin. Karena sebuah produk itu kan kontinuitas, kualitas, dan juga produktivitas, berkesinambungan itu. Itu harapan kita begitu, sampai tidak saja di event ini, harapannya UMKM yang sudah kita bina ini, sudah kita berikan fasilitas ini, bisa setelah event nasional bisa bangkit dan berkembang terus, sehingga Aceh bergeliat terus ekonominya. Itu yang kita harapkan. Sudah tersertifikasi halal juga ya betul, Pak? Betul. Karena kan ini jadi satu momen juga yang tepat bagi Aceh untuk perkenalkan bahwa Provinsi Aceh dengan syariat Islamnya, kita produk kita juga semuanya sudah pasti halal begitu, dengan punya sertifikasi begitu ya Pak? Betul. Oke, baik. BSI juga punya UMKM binaan, dan ini juga tentu akan memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya begitu Pak. Nah, seperti apa saat ini yang dilakukan oleh BSI terhadap UMKM-nya? Baik, makasih Bu Ida. Jadi Bank Syariah Indonesia kami saat ini memang masih fokus untuk tetap memberikan perhatian kepada UMKM, di mana porsi pembiayaan UMKM kami saat ini sudah mencapai di atas 40%. Dan ini kami fokuskan terutama untuk mikro ya, dan juga kami memiliki BSI UMKM Center, di mana di sana BSI melakukan proses inkubasi UMKM pemula, kemudian kami berikan pelatihan-pelatihan
termasuk tadi bekerjasama dengan instansi terkait, ya, dengan Disperindak juga, dengan Dinas Pariwisata dan juga Dinas UMKM, dan alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang saya pikir sangat penting untuk bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita dalam rangka menghadapi PON ini. Selain itu kami juga selain pendampingan pelatihan yang dilakukan oleh UMKM Center dan outlet-outlet kami yang tersebar di seluruh Aceh, tahun ini juga kita menyiapkan fasilitas pembiayaan, ya, dengan kredit usaha rakyat atau KUR, di mana saat ini kami memiliki plafon yang kami khususkan untuk Aceh di tahun 2024 ini tidak kurang dari 3 triliun. Dan alhamdulillah tahun yang lalu dari plafon 3 triliun kita bisa menyalurkan 3,5 triliun, dan kita berharap tahun ini juga bisa kita maksimalkan. Dan ini tentu akan sangat membantu UMKM yang membutuhkan modal dalam rangka untuk persiapan menghadapi PON ke depan. Artinya memang BSI sudah benar support penuh begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari proses perjalanan ini, ada nggak sih Pak tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh UMKM kita meskipun tadi sudah diberikan pembiayaan untuk memaksimalkan produksi mereka? Betul, jadi memang selama ini kalau kita lihat kendalanya kan ada di pemasarannya gitu ya, pemasaran penyerapan produk di pasar, yang mudah-mudahan dengan event PON ini, momen PON ini malah menjadi peluang bagi UMKM kita untuk bisa memasarkan produk-produk yang saya pikir cukup baik ya, untuk kualitas maupun juga kita kerjasama untuk produksi halalnya, produk halalnya, sertifikasi halal dengan MUI dan dinas terkait. Oke. Nah kalau Bank Aceh Syariah ini Pak, ini gimana Pak Hendra? Ya, terkait upaya-upaya kita dalam rangka membantu ya para pelaku usaha UMKM ini, Bu. Sebenarnya kan posisi bank yang pertama dulu bahwa kita ini sebagai penghubung lah nanti katakanlah antara penjual dengan pembeli. Artinya produk apapun yang disiapkan oleh bank, andai kata tidak bisa menghubungkan antara penjual dengan pembeli, itu ya posisi kita juga tidak akan termanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi dalam hal yang pertama pemberdayaan UMKM itu kita di tahun lalu itu sudah siapkan ada gerai binaan UMKM itu sekitar 50 gerai lebih kurang di seluruh Aceh. Mungkin di Banda Aceh juga ada beberapa titik. Ya. Itu yang fungsinya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, ya, membina dan juga memberikan literasi keuangan kepada para pelaku UMKM sehingga produk-produk yang disiapkan oleh Bank Aceh ataupun bank-bank lainnya itu ya bisa mereka manfaatkan, ya. Jadi mereka itu juga melek keuangan, melek perbankan sehingga tidak ada produk-produk yang kita siapkan itu tidak sampai ke mereka ataupun tidak dapat mereka gunakan. Dan ke depan para tamu-tamu PON ini itu pasti tidak akan berhubungan langsung dengan bank, datang ke bank, tarik duit di counter bank, itu tidak. Saya yakin tidak akan terjadi. Pasti transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan media-media atau sarana-sarana digital, katakanlah transfer, pembayaran non tunai lainnya. Nah, kita sudah bekerjasama juga dengan kampus untuk bisa mensosialisasikan transaksi-transaksi keuangan non tunai kepada para pelaku usaha-usaha mikro, ya, supaya mereka juga tidak merasa alergi, merasa asing dengan pembayaran misalnya dengan kris, dengan katakanlah transferan ataupun media lainnya, ya sehingga pendatang nantinya atau katakanlah para calon pembeli itu nyaman bertransaksi dan nyaman datang ke Aceh. Oh ternyata nanti di sana juga kita tidak perlu bawa uang banyak, tidak perlu nenteng koper uang, karena memang dengan menggunakan HP saja nanti sudah malah mungkin ini kan sudah juga era cardless, ya kartu-kartu juga tidak perlu banyak di dompet. Betul. Ya, sekarang kita cukup bawa digital ya Pak ya. Ya, bawa HP kemana-mana, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, Bu Ida. Jadi literasi digital di sektor keuangan ini penting banget untuk UMKM kita supaya siap dengan teknologi ya Pak ya. Karena kan memang sekarang sistemnya serba mudah, serba cepat dengan digitalisasi begitu kan. Ini menjadi hal penting mungkin bagi masyarakat kita karena mungkin ini kebudayaan budaya menggunakan cashless ya, kartu dan lain sebagainya itu kan masih di perkotaan ya Pak. Nanti akan ada di beberapa kabupaten juga pelaksanaan PON ini. Nah, ini kan juga jadi satu tantangan juga untuk memberikan edukasi
edukasi kepada masyarakat setempat bagaimana menggunakan digitalisasi untuk mempromosikan produk mereka, begitu ya. Artinya sudah siap. Kalau BSI sendiri sudah begitu juga Pak dilakukan terhadap UMKM binaannya? Ya betul. Jadi selain dari pelatihan dan dukungan permodalan, BSI juga banyak menjadikan pelaku UMKM ini sebagai agen. Ya, kita mengenal ada BSI agen. Saat ini kami ada 17.000 BSI agen dan tersebar di seluruh pelosok kecamatan dan desa. Ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh para tamu yang akan datang ke Aceh. Jadi tidak terfokus hanya di 160 kantor yang ada di Aceh, tidak terfokus hanya pada mesin ATM, tapi juga bisa melalui agen, dan agen itu juga merupakan merchantnya QRIS. Nah, jadi selain ada fasilitas EDC agen, mereka juga punya fasilitas QRIS, dan ini bisa dimanfaatkan channel-channel ini untuk mempermudah transaksi pembayaran tamu yang akan datang ke Aceh. Jadi sudah lengkap sih sebenarnya semuanya, tinggal pemanfaatannya nanti bisa dimaksimalkan atau tidak begitu. Kalau dari Disperindak sendiri Pak, ini kan karena mungkin lebih banyak mungkin yang dibina oleh pemerintah Aceh begitu untuk UMKM kita begitu, dan tentunya pembinaan ini kan juga harusnya menyeluruh juga begitu. Nah, seperti apa Pak untuk literasi digital di bidang keuangannya sendiri Pak? Kita memang banyak yang kita lakukan dalam rangka bagaimana menyiapkan UMKM kita ini ya, termasuk kita sampaikan tadi juga kita ada pelatihan UMKM, pelatihan digital, karena sekarang harus digitalisasi gitu ya kan. Saya sampaikan harus melalui KRIS gitu ya. UMKM itu harus siap dengan itu, tidak non tunai itu sangat sedikit sekali sekarang. Itulah untuk meningkatkan daya saing tadi. Kemudian kita juga sudah menghimbau kepada kabupaten kota, karena ada beberapa event nasional ini kan dilakukan di 11 kabupaten kota gitu. Jadi itu harus siap UMKM itu dengan digitalisasi, dengan paling kurang ya dengan menggunakan KRIS gitu ya. Kemudian kita juga bagaimana dalam rangka pendampingan produk-produk tadi. Kemudian juga kemarin ada beberapa yang kita coba produk-produk itu kita juga bawa ke pameran dan sebagainya untuk menjadi uji coba kan gitu. Banyak yang kita bawa itu laku semua. Jadi ini untuk meningkatkan uji coba daya saing kita apabila nanti tamu-tamu daerah lain hadir ke sini bahwa ini produk kita memang sudah go nasional gitu, bahkan internasional. Ini yang kita lakukan Bu. Kita di kabupaten kota, di sebelah kabupaten kota itu kita mengharapkan di kabupaten kota juga melakukan pembinaan yang sama sehingga UMKM kita harus siap gitu. Selain kami juga tadi sampaikan kerjasama dengan Unsiah tadi begitu. Artinya memang tidak jadi masalah lagi Pak ya, masalah digitalisasi ini ya, meskipun ini nanti akan terjadi di kabupaten kota juga. Pak Roni, ini kan kalau Bank Syariah atau BSI sudah siap gitu ya dengan UMKM-nya, kemudian juga sudah dilakukan edukasi pembinaan, begitu juga dengan Bank Aceh begitu. Nah, ada tidak Pak untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita nantinya di PON ini untuk melibatkan tidak hanya bank BUMN saja begitu, tapi juga bank swasta yang ada di Aceh juga ikut berkontribusi dalam momen ini? Iya, itu penting ya untuk kita sinergi kolaborasi. Tadi kan narasumber sudah ceritakan bagaimana menyiapkan produknya. Nah, produknya itu kan Bank Indonesia pun juga mendorong untuk bagaimana UMKM naik kelas dengan melakukan kurasi-kurasi, packaging, terus kualitas produknya. Nah, sekarang dengan kesiapan tadi, ini perlu kita juga sudah memikirkan bagaimana untuk sinergi kolaborasi Bank Indonesia, Pemerintah Aceh, perbankan, terutama yang bank besar nih ya, BSI sama Bank Aceh Syariah. Ini nanti kita sebenarnya ingin menyatukan dalam event-event untuk mempersiapkan PON. Artinya kita harus memanfaatkan untuk bagaimana ini mencerahkan ke UMKM ya untuk membiasakan dengan digitalisasi. Mereka dengan kita bersama-sama, jadi kan saling bahu-membahu ini. Karena tentunya kita perlu bareng-bareng karena sebenarnya ada tantangan di Aceh ya. Tadi produknya bagus, tapi kita ya bisa mulai dari kecil. Contoh kalau ini nanti kan akan terbayang toko souvenir ya Pak, dan warung Aceh. Di Aceh itu harus membiasakan untuk memberikan label harga. Itu dimulai dari yang kecil. Karena memang mungkin di sini ada budaya tawar-menawar ya. Itu bisa disiasati, yang penting semua ada label harganya, jadi orang udah tahu harganya berapa. Nanti pada saat itu bisa diberikan diskon dan sebagainya yang akan lebih menarik. Tapi artinya memang mengubah kebiasaan itu yang kan terasa itu pada saat kita di Aceh, pas kemarin kita
bulan Ramadan belanja kurma antri untuk nanyain harganya ini berapa karena nggak ada label harganya. Nah ini bisa dimulai kan dengan tamu-tamu untuk memudahkan aktivitas. Artinya sinergi kolaborasi sama-sama itu menjadi penting untuk nanti ke Jadi teknik promosinya itu yang Ya. diperbaiki gitu ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam Aceh Bicara pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Aceh Bicara. Kebutuhan pokok yang terus meningkat seringkali membuat masyarakat harap-harap cemas, yang berujung pada panic buying, yang membuat pasokan bahan pokok menjadi langka. Kalau kita belanja dengan bijak, insya Allah semua kebutuhan terpenuhi. Apalagi fatwa dari MUI Aceh juga melarang belanja berlebihan. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena tim pengendalian inflasi daerah akan selalu berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pokok di pasar. Jadi, mari berbelanja bijak sesuai kebutuhan. Konsumen cermat, belanja bijak. Provinsi Aceh, surga di ujung barat Indonesia. Di sini terhampar keindahan alam, kekayaan adat budaya, dan masyarakatnya yang ramah. Pandemi yang datang sempat memukul perekonomian, namun Aceh tidak berpangku tangan. Aceh sepakat digital, karena digitalisasi jadi kunci pemulihan ekonomi. Pandemi mengakselerasi arus digitalisasi, masyarakat Aceh pun beradaptasi. Inovasi transaksi kami ikuti demi memutar roda ekonomi. Berbagai pembayaran bisa dilakukan dari genggaman tangan. Solusi pembayaran digital itu bernama KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Tahukah kamu, KRIS bisa dijumpai di berbagai tempat dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari ngopi di kafe, makan di restoran, belanja di mall, bisa pakai KRIS. Transaksi jadi cepat dan langsung tercatat. Gak cuma di mall, belanja kebutuhan dapur di pasar tradisional juga bisa loh pakai KRIS. Penjual gak perlu repot nyiapin uang kembalian, pembeli juga gak perlu repot bawa uang tunai. Buat yang udah kangen liburan, KRIS juga ada loh di tempat wisata. Wisatawan domestik ataupun mancanegara akan dimanja mudahnya pembayaran dengan KRIS sambil menikmati keindahan alam Aceh. Asik berwisata, jangan lupa ibadah ya. Masjid-masjid yang berdiri megah di Serambi Mekah gak ketinggalan adaptasi di era digitalisasi. Bayar zakat, infak, sedekah juga bisa loh pakai KRIS. Gak perlu lipat-lipat uang lagi. Pak Polisi dan TNI yang gagah, hidupnya semakin mudah. Berkat KRIS yang ada di lingkungan aparat penegak hukum. Sang penjaga keamanan juga merasakan transaksi yang aman. KRIS juga merambah transaksi pemerintah. Sekarang, bayar pajak dan retribusi makin praktis pakai KRIS. Pengelolaan keuangan makin transparan, pendapatan daerah makin mapan. Sekarang udah tahu kan, dengan KRIS, transaksi jadi cemumuah, alias cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Jadi tunggu apa lagi? Yuk biasakan transaksi menggunakan KRIS. Satu KRIS untuk seluruh pembayaran. Jangan pakai KRIS. Kami kembali di Aceh Bicara. Baik, soal layanan digital tadi sudah oke semua gitu. Tinggal nanti di PON 21 itu sudah siap digunakan oleh tamu-tamu dan juga peserta atlet nanti. Nah, yang sering menjadi satu persoalan itu adalah ketika menggunakan layanan ini, baik itu ATM, aplikasi mobile, QRIS, EDC dan lain sebagainya, itu adalah down system
gitu ya. Sistemnya mati Pak gitu ya. Ini yang sering jadi masalah ya. Masyarakat mau ngambil uang susah, mau melakukan transaksi apalagi gitu ya via mobile. Nah, inovasi untuk digitalnya sudah oke semua, tapi ini yang harus dijaga nantinya. Nah, kalau dari Bank Aceh Syariah sendiri Pak, seperti apa kesiapannya untuk menghadapi? Karena kan tadi kalau bicara soal banyaknya tamu, nanti hampir 20.000 orang yang akan datang, ini kan harus benar-benar kita persiapkan. Seperti apa Pak persiapannya Pak? Ya, terima kasih Bu Ida. Upaya kita dalam rangka menjaga keberlangsungan transaksi ketika PON nanti, ini kita sudah siapkan ada dual data server, itu kalau di ini ada di Serpong sama di Sentul. Jadi yang itu dua-duanya aktif. Katakanlah satu nanti terjadi down, itu satu lagi masih bisa digunakan. Ya. Dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau di Bank Aceh itu kan dari dulu itu menyelenggarakan pembayaran gaji para ASN ya Pak ya, setiap awal bulan. Ya. Dulu kan setiap awal bulan itu kadang padat dan crowded sekali. Jadi pelajari pengalaman-pengalaman tersebut, kita juga sudah menambah namanya bandwidth untuk transaksi ini, kapasitas transaksi keuangannya, supaya nanti ketika ada katakanlah ribuan mungkin transaksi pada detik yang sama, itu tidak terjadi masalah karena memang kita sudah longgarkan atau perlebar jalannya gitu. Jadi berapapun pengguna jalannya, pengguna transaksi itu insya Allah akan terakomodir dengan baik ya. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan tes dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah dan berjalan sangat lancar sekali. Ketika nanti terjadi crowded gitu, transaksi crowded bisa diatasi. Bisa diatasi. Kalau BSI sendiri Pak Saiful seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Karena BSI sudah berpengalaman dari beberapa kasus tahun lalu, tentu saat ini BSI sudah sangat siap. Artinya penguatan IT itu terus dilakukan, termasuk pemantauannya dilakukan dengan ketat, dan juga beberapa perangkat yang dulu memang mungkin dari sisi usia perlu penggantian itu sudah dilakukan. Sudah di-upgrade. Nah, sehingga tahun ini mudah-mudahan dalam rangka menghadapi PON, kami terus berkoordinasi dengan Tor Pusat agar IT ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena seperti saya sampaikan tadi, walaupun kita banyak outlet, walaupun kita banyak jaringan, banyak channel, ya kalau jaringannya kurang bagus tentu juga akan terganggu layanan kepada nasabah. Inilah yang menjadi konsen kami saat ini. Oke, artinya belajar dari pengalaman kemarin ya Pak ya. Nanti semuanya para netizen itu cepat banget Pak, karena kita selain mempersiapkan secara infrastruktur di BSI dan Bank Acehnya sendiri, kita juga harus siap dengan media yang begitu cepat yang memberikan informasi. Artinya responsif dari BSI dan juga Bank Aceh Syariah harus benar-benar dioptimalkan pada saat PON 21 nanti. Betul. Tapi tentu tidak akan luput dari resiko itu juga ya Pak ya. Seperti apa mungkin yang saat ini layanan yang mungkin disediakan oleh BSI ataupun Bank Aceh Syariah sendiri, ada mungkin bentuk ada tempat seperti tempat pengaduan begitu khusus untuk kontingen yang nanti akan hadir di Aceh begitu, ada nggak sampai seperti itu Pak dari Bank Aceh? Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi masyarakat kita bebaskanlah untuk menyampaikan katakanlah komplain ataupun pengaduan-pengaduan itu 24 jam, dan kita juga sudah tambah petugas call centernya, apalagi nanti menjelang PON itu ada penambahan 2 kali lipat dari stok yang ada gitu. Jadi ya masyarakat ataupun nasabah itu 24 jam bisa berkomunikasi dengan kita ya, tanpa ada halangan ataupun kendala lah insya Allah. Ya, tapi untuk penyelesaiannya bisa lebih cepat nggak sih Pak? Biasanya jangan sampai 14 hari kerja ya, biasanya nunggu gitu lama gitu. SLE yang ada memang 14 hari kerja kadang-kadang, tapi tetap kita upayakan sebelum limit terakhir itu sudah harus kita ini. September tuh masalah-masalah yang seperti itu harus akan selesai begitu. Kalau BSI sendiri Pak seperti apa Pak kesiapannya untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi? Ya baik.
Jadi memang saat ini baik di level cabang, level area maupun level region sampai ke kantor pusat kita memiliki tim-tim yang menangani komplain nasabah. Dan alhamdulillah belajar dari pengalaman yang lalu relatif pengalaman komplain-komplain nasabah itu bisa kita selesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat lagi ya mengingat adanya kebutuhan terkait dengan event ini. Dan kami sudah coba juga pada saat misalnya ketika Pekan Kebudayaan Aceh kemarin, kemudian di hari Lebaran yang libur panjang, kita coba simulasi, alhamdulillah relatif terkendali dengan baik. Oke, mudah-mudahan nanti juga pada saat kegiatan ini berlangsung tidak terjadi kendala-kendala yang dikhawatirkan begitu ya Pak. Baik. Tadi layanan untuk ini sudah dijamin lah begitu aman nanti Pak ya. Tapi tentu masyarakat juga mengharapkan ada layanan-layanan ataupun produk-produk khusus yang ditawarkan kepada nasabah begitu ya pada saat bertransaksi. Ada tidak produk-produk yang saat ini mungkin sedang disiapkan ataupun sudah disiapkan begitu oleh Bank Aceh Syariah sendiri untuk tamu kita yang akan hadir, untuk masyarakat Aceh juga begitu, promosi-promosi apa yang ditawarkan begitu dan kemudahan apa yang didapatkan oleh masyarakat ataupun nasabah? Silakan Pak Hendra. Kita bersama divisi digitalisasi itu sudah menyiapkan sebuah aplikasi khusus ya untuk PON nantinya, sehingga para official team dari luar Aceh itu ketika masuk ke Aceh itu tidak gelap lah tentang Aceh misalnya. Jadi di aplikasi tersebut nanti kita siapkan misalnya objek-objek wisatanya apa saja, terus kuliner-kuliner yang memang tersedia dan juga punya rating-rating terbaik gitu. Itu kita siapkan all in. Jadi pembayarannya juga sekaligus bisa dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar searching seperti di Google, tapi ketika nanti mau lakukan transaksi harus buka aplikasi lain. Jadi kita sedang kita siapkan dan kita insya Allah akan launching menjelang event PON nanti Bu. Oke, nanti akan launching ya. Tunggu aja ya pemirsa di rumah apa produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah. Kalau dari BSI sendiri Pak, apa yang mungkin sudah disiapkan produk-produknya untuk tamu kita, untuk masyarakat kita pada saat PON ke-21 nanti Pak? Baik. Nah memang tentu karena ini eventnya event nasional ya, tentu akan kita persiapkan hal-hal yang menarik ya untuk tamu yang akan datang ke Aceh. Apalagi ini kan menjadi ajang promosi nantinya. Jadi mungkin BSI akan lebih dikenal di luar setelah datang ke Aceh gitu ya. Kami ini terus lagi berkoordinasi dengan kantor pusat kami untuk membuat produk-produk yang nanti bisa memberikan nilai unik ya untuk nasabah. Ya mungkin salah satunya kami juga menyiapkan bagaimana supaya ketika tamu-tamu ini ingin ke ATM terdekat ada di mana gitu ya. Sehingga mereka nggak kebingungan karena kan Aceh luas gitu ya. ATM kami ada 703 saat ini yang nanti akan terus kami tambah baik penambahan maupun penggantian yang lama. Nah, bagaimana nanti kami akan menyiapkan juga semacam informasi melalui aplikasi sehingga orang bisa mencari ATM dengan mudah gitu ya. Selain mungkin yang lain-lain nanti kami akan koordinasikan dengan kantor. Gitu ya, Pak. Betul. Termasuk nggak perlu biaya lagi ya, gitu. Nah, itu sudah sering kami sampaikan bahwa salah satu kemudahan yang nanti akan kita berikan adalah bagaimana setiap kartu bank lain itu bisa digunakan di Aceh ya mungkin dengan biaya yang relatif lebih murah. Kalau bisa gratis kenapa tidak gitu ya. Nah, mungkin itu Mbak. Ini jadi sarana promosi kita juga. Betul. Dan masyarakat lebih mengenal seperti apa sih perbankan yang saat ini benar-benar memberikan layanan terbaiknya begitu ya kepada masyarakat, apalagi nanti di PON ke-21 di bulan September nanti. Kalau dari BI sendiri Pak, kita punya program khusus nggak Pak untuk masyarakat yang menggunakan digitalisasi mungkin ya terkait dengan transaksi keuangan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan kesiapan dari perbankan ya. Tentunya kami akan memfasilitasi, memang kami melihat nanti tentunya BSI, BAS itu akan sudah ada ajang-ajang promosi ya. Tapi kami juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan. Jadi nanti kami akan menyelenggarakan di event-event sebelum PON ini, itu adalah membiasakan untuk bagaimana nanti UMKM itu terbiasa untuk melayani transaksi dengan kris. Jadi kita sebenarnya ada strategi karena ini akan sangat menyangkut pariwisata dan pendukungnya, kita juga akan mengklaster bagaimana pendukung pariwisata seperti toko-toko souvenir, warung kopi, UMKM, itu akan ada event ya. Kita akan rencana ada event Tahun Baru Islam Muharram, itu menjadi event yang nanti kami akan ajak
pemerintah Aceh, BSI, BAS ya, dan bank lain untuk bagaimana nanti kemudian transaksi dan yang penting adalah sosialisasi. Sosialisasinya. Karena digitalisasi adalah membiasakan dan harus mencoba. Oke, jadi menjadi budaya di masyarakat kita. Betul. Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Pak Marzuki nih, bagaimana apa harapannya nih ke depan terkait dengan pelaksanaan PON ke-21 ini, singkat-singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kami pemerintah Aceh sangat berkomitmen dalam rangka bagaimana menyukseskan PON ini tentu atas dukungan berbagai pihak perbankan, pihak masyarakat dan semua kita dalam hal termasuk dalam rangka kita menyiapkan produk-produk unggulan kita. Saya pikir PON tidak menjadi keraguan bagi kita, tapi ini event besar dan marwah bagi kita Aceh dan harus kita siap untuk mendukung itu. Kemudian kita juga berharap ada kesinambungan nantinya efek-efek daripada setelah PON itu produk-produk kita bisa berjaya di tingkat nasional dan internasional. Mungkin demikian. Baik, dari Pak Saiful silakan Pak. Ya, kami Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dalam rangka untuk mendukung kegiatan PON, dan ini awalan ya. Kita berharap setelah PON akan lebih semakin baik lagi. Terima Oke, kasih. dari Pak Hendra. Ya, saya pikir sebagai masyarakat Aceh ya, juga kami Bank Aceh menjadi pelaku sejarah karena bisa terlibat dalam event PON ini mungkin ya seumur hidup sekali di Aceh. Mungkin akan terulang lagi 50 tahun ke depan akan jadi tuan rumah Aceh. Jadi insya Allah kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik mungkin dibandingkan dengan Papua sebelumnya dan dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sebelumnya dengan persiapan-persiapan yang sangat matang yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Terakhir dari Pak Roni Pak. Silakan Pak. Kami dari Bank Indonesia mengajak semua pihak untuk bagaimana melakukan sinergi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan momentum PON Aceh untuk kinerja ekonomi yang tinggi dengan akselerasi digital. Baik, dan pemirsa demikian tadi perbincangan kita di Aceh Bicara. Perbankan sudah siap untuk dengan layanannya, dan pemerintah Aceh juga sudah siap, dan Bank Indonesia juga siap memberikan support begitu Pak ya kepada perbankan dan juga masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan semakin membaik dengan pelaksanaan PON ke-21 nanti di bulan September. Dan akhirnya saya Ida Madani mau menginformasikan juga ini Pak ya, karena besok ini akan disiarkan kembali ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari Rabu di TVRI Aceh. Jadi jangan lupa disaksikan kembali begitu. Dan akhirnya saya Ida Ilmardani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.